Terus di mana salahnya? Apanya yang saya fitnah? Tidak ada hoak di situ. Yang saya kemukakan semua adalah fakta. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Nur Alam hadir memenuhi panggilan Gakumdu Bawaslu Kabupaten Kolaka pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Kehadiran Nur Alam di kantor Bawaslu Kolaka guna memberikan keterangan terkait tuduhan dan laporan yang dilayangkan oleh tim paslon ASR Hugua yang menuduhnya melakukan ujaran kebencian. Selain itu, Nur Alam juga dituduh melakukan kampanye di luar waktu atau jadwal yang ditentukan. Menanggapi laporan ini, Nur Alam tampak biasa dan mengaku bahwa tuduhan tersebut salah alamat, mengingat ia bukan calon maupun bagian dari tim sukses pasangan tertentu. Sedang terkait identitas seorang kandidat yang ia sampaikan ke publik, Nur Alam mengaku punya bukti dan data lengkap. Mantan Ketua PAN Sulawesi Tenggara 3 periode ini mengaku jika informasi dan identitas yang ia sampaikan adalah fakta, bukan hoax, apalagi fitnah. Pernyataan ini disampaikan oleh Nur Alam setelah memberikan keterangan resmi kepada Gakumdu Bawaslu Kabupaten Kolaka pada Kamis 31 Oktober 2024. Yang bersangkutan juga dapat saya buktikan, dia bukan penduduk Sulawesi Tenggara. Dia adalah penduduk Sulawesi Selatan dan tinggal di Kota Makassar. Saya punya buktinya, nomor induk kepegawaiannya juga ada lengkap di saya. Jadi yang bersangkutan tidak lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, juga tidak tinggal di Sulawesi Tenggara, istrinya bukan orang Sulawesi Tenggara, dan yang bersangkutan tidak besar di Sulawesi Tenggara. Sehingga pandangan saya dari aspek sosiologis, 4 kriteria putra daerah itu memang benar-benar tidak terpenuhi. Seluruh kader-kader terbaik yang ada di Sulawesi Tenggara kita hari-hari memelihara. Saat menyampaikan statement ini, Nur Alam turut didampingi Ruslan Buton, seorang tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara yang dikenal kritis dan berani menyuarakan keadilan. Sebelumnya, Ruslan Buton juga telah memberikan responnya terkait tuduhan dan laporan yang dilayangkan kepada Nur Alam. Dari keterangan resmi yang disampaikan ke publik, Ruslan tampil mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Nur Alam. Ruslan sepakat bahwa Sulawesi Tenggara harus dipimpin oleh putra-putri daerah yang lahir dan besar di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, selain berkaitan dengan martabat dan harga diri jutaan masyarakat Sulawesi Tenggara, putra-putri daerah dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola dan memimpin daerah ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton. Menyikapi polemik yang beredar di media sosial beberapa waktu yang lalu terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversi oleh salah satu calon gubernur terkait dengan pernyataan Bapak Nur Alam ketika menyampaikan narasi kepada publik tentang kesultraannya yang dianggap seolah-olah merupakan satu hal yang menyudutkan ataupun dianggap rasis. Menurut saya ini salah alamat, ya, terlalu dipaksakan dan juga merupakan satu bentuk intimidasi politik yang dilakukan oleh tim ASR. Mohon maaf, ASR ini bukan orang lain, sahabat baik juga dengan saya, senior saya. Tetapi kalau berbicara tentang apa yang disampaikan Pak Nur Alam, saya tidak menyalahkan karena seorang Nur Alam, mantan gubernur, seorang tokoh Sulawesi Tenggara, dia berbicara tentang harga diri, hakikat dan martabat kedaerahan Sulawesi Tenggara. Saya perlu menjelaskan, lahirnya Provinsi Sulawesi Tenggara itu terjadi tahun 1964. Dari dulu Sulawesi Tenggara ini merupakan bagian daripada Sulawesi Selatan, jadi Sulselra. Kenapa lepasnya Sulawesi Tenggara berdiri sendiri tahun 1960-an? Ada salah satu tokoh Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Laude Manarva. Beliau sempat pernah mencalonkan diri sebagai wali kota di Makassar saat itu. Tapi muncul isu kedaerahan yang seperti disampaikan, bahwa kenapa harus orang dari luar daerah yang memimpin Makassar. Nah, itulah yang membuat tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara saat itu, mereka melaksanakan konsolidasi, berembuk untuk membuat satu gerakan memisahkan diri, membuat daerah otonom baru, yaitu Sulawesi Tenggara, sehingga dicetuskan tahun 1964 Sulawesi Tenggara berdiri. Dan saat itu kita tidak bisa menyalahkan warga Makassar yang menolak kehadiran Laude Manarva.
tidak bisa kita salahkan karena memang pantas masyarakat menolak. Kenapa? Kenapa harus dari putra daerah lain yang memimpin daerah kita? Karena ini menyangkut kedaerahan. Ini penting dipimpin oleh daerah orang putra daerahnya sendiri. Nah, sekarang hari ini di Sulawesi Tenggara ini dibentuk dalam satu gugusan wilayah yang mana di dalamnya adalah istilahnya 4 pilar yang mendiami masyarakat asli Sulawesi Tenggara. Siapa itu? Mulai dari suku Tolaki, Morenene, kemudian Muna, kemudian Buton. Disebutnya 4 pilar. Itu aslinya penduduk masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari ini kalau itu dipersoalkan, sebenarnya hal yang sangat keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena yang dibahas oleh Bapak Nur Alam bukan membenci suku-suku lain, tidak, tetapi mengingatkan kepada, memberikan edukasi kepada warga masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa ini daerah kita yang harus kita besarkan dan dititipkan oleh pewaris-pewaris kita dulu pada saat membentuk Sulawesi Tenggara ini, bahwa Sulawesi Tenggara ini harus dipimpin oleh orang-orang, harus dikelola oleh orang-orang putra daerah asli. Jadi tidak salah kalau beliau mengingatkan warganya untuk menanamkan rasa cinta ke daerahannya, ke Sulawesi Tenggaranya, bahwa inilah daerah kita yang kaya raya akan segala sumber daya alam yang ada di bumi Anoa ini. Jangan sampai salah kita mengambil kebijakan harus dipimpin oleh orang yang bukan daerah kita, yang tidak tahu kultur budaya kita, budaya Sulawesi Tenggara, yang 4 pilar tadi. Jadi kembali lagi, saya secara pribadi menyadarkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menyikapi polemik ini dengan bijak. Saya perlu ingatkan ketika Pak Nur Alam juga menjadi pemimpin atau sebagai gubernur di Sulawesi Tenggara, banyak pejabat-pejabat eselonnya, beliau tidak memilih sukunya dari mana saja. Orang-orang yang dianggap tepat untuk itu menduduki jabatan itu termasuk dari saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan. Orang-orang asli Sulawesi Selatan yang menjabat menduduki posisi eselon-eselon itu sangat banyak. Jadi beliau tidak melihat perbedaan suku, tetapi orang yang punya kompeten. Jadi untuk menentukan pemimpin daerah itu akan lebih tepat pemimpin itu berasal dari daerah itu sendiri. Ini daerah, bukan Jakarta. Kalau Jakarta itu adalah pusat daripada Indonesia. Jadi semua etnis bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin di Jakarta, sebagai ibu kota pada saat itu. Untuk di daerah sangat tidak elok, sangat tidak tepat kalau harus dipaksakan orang dari daerah lain memimpin daerah itu. Jadi ini ada harus budaya rasa malu juga, karena daerah yang besar kalau tidak dipimpin oleh putra daerah sendiri juga akan dipertanyakan apa tujuan orang lain datang memimpin di daerah yang dimaksud. Ayo masyarakat Sulawesi Tenggara, mari sama-sama kita bersatu agar Sulawesi Tenggara dengan istilah kesebutan 4 pilarnya itu menjadi satu kekuatan dan harus dipimpin oleh putra daerah dari 4 pilar tersebut. Saatnya kita bangkit dan bersatu untuk kemajuan Sulawesi Tenggara yang lebih maju. Salam.